Keesokan harinya di kantor, Dira buru-buru menemui Jerry untuk memberikan roti sobek pesanan Jerry. Dan saat itu Jerry berada di ruangannya. "Pagi, Pak," sapa Dira. "Pagi, Dira. Ini Pak pesanannya saya taruh sini ya," kata Dira sambil meletakkan 2 kantong kresek besar di meja. "Dan ini bonusnya," kata Dira sambil menyodorkan 2 box mini cake tiramisu. "Ini mini cake tiramisu, khusus buat Pak Jerry," tambah Dira. "Wow, kelihatannya enak nih. Aromanya aja wangi kayak kamu," goda Jerry. "Hehehe Bapak bisa saja," kata Dira deng tersipu. "Pas saya permisi dulu ya," imbuh Dira. "Iya, Dira. Makasih ya. Nanti kita makan siang bareng ya," ajak Jerry. "Iya, Pak," jawab Dira singkat. Seperti biasa Dira berubah dulu. Ganti baju kantoran. Tiba-tiba Kinan datang ke ruangan Jerry. Kinan melihat 2 box mini cake tiramisu di meja Jerry. "Pagi-pagi udah ada yang nyiapin cake nih. Sweet banget," sindir Kinan. "Hei, hei. Sejak kapan bos Kinan jadi kepo?" goda Jerry dengan gaya selengekannya. Kinan pun hanya diam lalu menyambar 1 box mini tiramisu lalu memakannya. "Kinan, itu kan punya gue. Kembaliin," kata Jerry. "Elo tahu banget kesukaan gue. Enak banget loh," puji Kinan. "Rasanya sama persis kayak yang dibawa Queen kemarin," batin Kinan. "Itu kan dari Dira. Spesial buat gue. Kenapa elo embat?" protes Jerry. "Oh jadi ini dari Dira. Si anak magang itu. Kalian pacaran?" selidik Kinan sambil terus memakan cake itu tanpa henti. "Enggak sih. Tapi rencananya gue mau PDKT dulu sama dia," kata Jerry. "Oke. Makasih ya. Cake-nya," kata Kinan kemudian pergi. Jerry melihat box cake itu sudah kosong bersih tidak bersisa. "Widih orang kaya rakus juga ternyata," gumam Jerry sambil menggaruk tengkuknya. "Fix ini adalah Dira yang dimaksud Quinsa," batin Kinan. Setelah meeting pagi, Kinan mengajak Jerry, Dira dan juga pengacara Kinan menuju lokasi. Dan ternyata di sana para warga sudah menyambut kedatangan Kinan dengan demo. Kinan kaget melihat warga yang marah karena akan digusur karena mereka mengklaim bahwa tanah itu milik mereka. Mereka membawa sertifikat rumah mereka. "Pak Johan, bagaimana bisa mereka mengklaim bahwa tanah ini milik mereka?" kata Kinan pada Johan. "Sepertinya ada oknum yang memanfaatkan mereka. Sedangkan Anda adalah pemilik sah lahan ini. Bagaimana mereka bisa mendapatkan sertifikat tanah itu? Itu pasti palsu," kata Pak Johan. "Ini tanah milik kami. Jangan gusur kami. Orang kaya tidak berperi kemanusiaan," teriak salah satu warga. "Iya benar. Kami sudah belasan tahun di bantaran sungai ini tanpa ada protes atau pengakuan tanah ini.
Ini bukti sertifikat kami, kata warga yang lain. Kita tidak mau pindah, atau kami harus dapat ganti rugi. Pemerintah pun tidak bisa menggusur kami bahkan sekalipun Anda pemiliknya, kata warga dengan nada marah. Beberapa tahun lalu Pak Salim sudah meminta bantuan pemerintah untuk menggusur mereka karena akan didirikan sebuah mal namun sangatlah alot. Tapi dulu warga belum memiliki sertifikat namun sengketa ini belum selesai. Pak Salim jatuh sakit dan akhirnya masalah lahan ini terbengkalai. Bapak-bapak, ibu-ibu, tolong bisa saya lihat sertifikat Anda, kata Pak Johan. Salah satu warga pun menunjukkan sertifikat itu pada Pak Johan. Pak Johan pun memeriksanya. Bapak, Ibu, ini palsu. Bagaimana Anda bisa memiliki sertifikat ini? Kata Pak Johan. Tidak mungkin ini palsu. Kita sudah membayar 5 juta dan di sini ada 10 kakak. Bagaimana mungkin? Janganlah kalian membodohi kami. Mentang-mentang kami orang kecil. Kata warga yang tidak terima dengan tuduhan Pak Johan. Bapak-bapak, ibu-ibu. Bagaimana kalau kita langsung cross-check saja ke kantor BPN? Pastikan ada datanya. Kalau sertifikat Anda terbukti palsu, Anda bisa dituntut balik. Sahut Dira tiba-tiba. Dira hanya geram dengan pemikiran warga yang mudah sekali dibohongi dan terhasut oleh oknum-oknum tertentu. Kinan pun terkejut dengan sikap berani Dira. Bagaimana Pak Johan? Apa kita bisa cross-check datanya di kantor pertanahan? Tanya Dira. Bisa, sahut Pak Johan. Begini saja. Bawa perwakilan dari warga sekaligus saksi ke kantor pertanahan. Supaya Anda tidak menuduh kami semua bohong. Mari kita segera berangkat. Tambah Dira. Entah kenapa mereka semua menurut dengan perkataan Dira termasuk Kinan yang diam dan kagum melihat ketegasan Dira. Kamu hebat banget sih, Dir. Puji Jerry. Biasa aja kok, Pak. Dira kan hanya ingin sebuah keadilan. Benar nggak Pak Johan? Kata Dira sambil melirik ke arah Pak Johan. Betul. Kamu betul sekali. Kamu sangat cerdas mencari jalan keluar Dira. Pak Kinan. Setelah Dira lulus, saya merekomendasikan dia bekerja di kantor Anda. Dia mempunyai jiwa leadership yang hebat. Puji Pak Johan sambil tertawa kecil. Iya, Pak. Kita lihat saja nanti perkembangannya. Kata Kinan dengan nada cueknya. Masih aja sombong dan gak mau mengakui kehebatan orang lain. Batin Dira dengan kesal. Sesampainya di kantor pertanahan, mereka segera mengecek data atas kepemilikan lahan tersebut dan benar lahan itu milik Kinan. Dan sertifikat yang dimiliki warga itu palsu. Sebelumnya Dira meminta tolong pada Jerry untuk merekam bukti itu dengan video, supaya oknum tersebut bisa tertangkap dan bertanggung jawab. Kamu sangat cerdas Dira. Kamu sudah seperti jaksa penyidik saja.
memecahkan kasus yang sudah bertahun-tahun ini dan kita bisa segera menangkap oknum tersebut. Puji Pak Johan. Saya hanya ingin keadilan saja, Pak. Jawab Dira. Seperti biasa Kinan tidak banyak bicara namun hatinya kagum dengan pemikiran Dira. Mereka semua segera kembali ke pemukiman. Jerry menunjukkan video itu. Wajah para warga pun yang tadinya tegang sekarang menjadi lebih santai dan legowo, tetapi mereka merasa sedih karena telah kehilangan uang mereka. Dira pun merasa kasihan dengan warga di sini. Bapak, Ibu, Pemkot kan sudah menyediakan rusun untuk warga kurang mampu dengan biaya sewa yang sangat murah. Jadi kalian bisa tinggal di sana. Lingkungannya lebih bersih daripada kalian harus tinggal di bantaran sungai yang kotor dan kumuh. Nanti perusahaan kami akan membantu kalian untuk mendapatkan tempat tinggal. Jelas Dira. Tapi nanti kita mau kerja apa? Hasil memulung kami ada di sini semua. Tenang saja Bapak, Ibu. Perusahaan kami tidak jadi membuat mal di sini. Kami akan merelokasi tempat ini menjadi taman bermain dan hijau dan kami akan membangun 10 kedai makan di sini sesuai dengan jumlah kakak yang ada di sini. Seperti kafe outdoor. Sembari menghirup udara segar, kita bisa bersantai bersama keluarga sambil makan dan minum. Tentunya tolong dijaga kebersihannya ya. Masalah sewa kedai. Nanti pasti kita akan memberikan harga murah. Untuk tahun pertama kita akan membebaskan biaya sewa. Kami juga butuh satpam, penjaga kebersihan lingkungan serta kamar mandi untuk menjaga taman ini nanti. Jadi kalian tidak akan kehilangan pekerjaan, justru akan mendapatkan pekerjaan baru. Dira pun menjelaskan panjang lebar membuat Kinan marah karena mengambil keputusan seenaknya. Hei kamu. Enak aja buat keputusan seperti itu. Ini perusahaan saya, kata Kinan. Lebih baik Pak Kinan diam dulu. Kita bicara di kantor. Kata Dira berlagak seolah-olah dia adalah bosnya. Melihat sikap Dira, semakin membuat Pak Johan dan Jerry kagum. Gimana bapak-bapak, ibu-ibu? Tanya Dira kembali. Warga pun saling berbisik dan akhirnya menyetujuinya. Baik, kita setuju, kata ketua warga tersebut. Kami juga mohon bantuan dari bapak-bapak serta ibu-ibu sekalian untuk membuat taman bermain keluarga ini. Semoga kedepannya hidup kita menjadi lebih baik. Kita bisa memberikan yang terbaik untuk keluarga kita. Benar kan? Kata Dira mencoba meyakinkan warga. Iya. Benar sekali. Kami setuju. Pak Kinan, terima kasih sekali atas kebijakan Anda. Kami sangat tertolong Pak. Kami semua pasti akan membantu membangun taman ini dan menjaganya menjadi lebih bersih lagi. Terima kasih Pak, kata ketua warga itu. Para warga pun bergantian bersalaman pada Kinan sambil mengucapkan terima kasih. Dira mengerlingkan matanya pada Kinan. Melihat ternyata warga bisa melunak dan merubah pemikirannya. Jerry dan Pak Johan pun mengacungkan jempolnya.
Dira mewarisi sikap leadership ayahnya. Namun sayang sekali nasib Dira harus berubah. Dira pun terharu dengan apa yang dilakukannya. Dira bahagia bisa membantu mereka. Sesampainya di kantor, Dira, ikut saya ke ruangan, kata Kinan dengan nada galaknya. Melihat sikap Kinan, Jerry menjadi khawatir. Kamu ini apa-apaan? Kamu pikir kamu siapa? Bisa membuat keputusan seenaknya. Kamu pikir dengan seperti itu masalah selesai? Bagaimana dengan para investor? Kami sudah sepakat untuk membuat mall. Kamu nggak mikir? Kamu ini cuma anak magang saja. Biasa apa kamu? Kamu pikir kamu hebat? Bisa seenaknya saja. Lusa kita akan meeting dengan investor membahas tentang proyek ini. Kamu main ubah-ubah rencana saja, kata Kinan dengan suara tingginya. Pak Kinan yang terhormat, jika Anda takut menghadapi investor, biarkan saya yang menghadapi mereka. Saya akan bertanggung jawab dan membuat mereka berinvestasi sebesar mungkin pada perusahaan Anda. Tolong Pak, sedikit saja pakai hati nurani Anda. Lihat saat wajah-wajah mereka yang sedih karena tertipu. Kita berbisnis tapi kita juga membantu, Pak. Jangan egois dengan memikirkan keuntungan sepihak. Saya yakin Bapak tidak akan merugi. Oke. Kalau begitu lusa kamu hadapi mereka, siapkan proposal kamu dan desain taman bermain keluarga yang kamu putuskan tadi, kata Kinan dengan tegas. Oke. Siapa takut? Kata Dira yang tidak kalah tegas. Dira pun segera pergi dari ruangan Kinan dengan perasaan kesalnya. Siapa sih dia sebenarnya? Anak magang tapi pemikirannya sangat berani, tegas dan cerdas, puji Kinan dalam hati. Dira pun sangat bekerja keras beberapa hari ini hingga melupakan orderan kuenya. Melihat Dira bekerja keras, Pak Salman begitu bangga. Dira pun menceritakan kejadian hari ini pada ayahnya dan membuat ayahnya tertawa karena sifat berani, jujur, suka tantangan, tegas dan cerdas Dira. Sama persis dengan sifatnya saat muda dulu. Selalu berani menerima tantangan tanpa pikir panjang. Sesekali ayah Dira membantu memberikan gagasan pada putrinya itu dengan kemampuan yang dimiliki Pak Salman dalam berbisnis dan dalam menarik hati investor. Karena itu adalah keahlian Pak Salman. Dan di tempat yang berbeda, Kinan menceritakan semua kejadian ini pada papanya. Dan membuat Pak Salim tertawa. Karena sebelumnya Pak Johan sudah memberitahu Pak Salim. Karen Pak Johan adalah pengacara keluarga Pak Salim. Papa penasaran dengan gadis itu. Lusa Papa akan ikut meeting dan berpura-pura menjadi investor. Seorang Kinan bisa kalah sama anak magang. Ledek Pak Salim. Bukan kalah, Pak. Kinan hanya memberi kesempatan pada yang muda saja, kata Kinan yang tidak mau kalah. Kinan pun pergi menuju kamar putrinya. Melihat sikap putranya itu, Pak Salim hanya bisa tertawa. Halo sayang.
Kamu belum tidur? Sapa Kinan yang melihat Quinsa cemberut. Kamu kenapa sih? Tanya Kinan lagi sambil memangku Quinsa. Beberapa hari ini Kak Dira nggak ada di rumah. Setiap pulang sekolah, Quinsa ke rumahnya tapi nggak ada. Terus ke kampusnya nggak ada juga. Kata ayahnya Kak Dira. Kak Dira magang kerja. Oh jadi itu masalahnya. Kamu tahu nggak Kak Dira magang di mana? Tanya Kinan. Nggak, Pa. Quinsa menggeleng lesu. Kak Dira itu magang di kantor Papa. Beneran Pa. Kak Dira magang di sana. Hori. Kata Quinsa dengan perasaan bahagianya. Kalau gitu Papa udah kenalan dong terus Kak Dira gimana? Baik kan Pa? Gimana? Ya. Papa belum tahu sayang kan Papa juga sibuk ngurusin pekerjaan jadi belum sempat ngobrol sama Kak Dira. Queen seneng deh. Sekarang Queen tahu harus kemana kalau Queen nyariin Kak Dira. Ya udah. Kamu bobo ya sayang. Muah. Kata Kinan sambil mengecup kening putrinya yang cantik, lucu dan menggemaskan itu. Oke. Pa. Good night. Muah. Kata Queen sambil membalas kecupan papanya. 2 hari kemudian. Tiba saatnya Dira presentasi di depan para investor. Sebelum masuk ruangan, Raihan dan Lena bicara pada Dira. Apa Elo yakin Dir? Elo bisa. Elo nekat banget sih. Ucap Raihan khawatir. Tenang aja, Ray. Everything it's okay. Seru Dira. Semangat ya, Dir. Kata Lena. Harus dong. Balas Dira. Dira segera masuk dalam ruangan dengan membawa laptopnya. Kinan dan Pak Salim sudah duduk di sana bersama para investor yang lain. Jerry pun membantu Dira menyiapkan materi presentasi. Selamat pagi dan salam hormat kepada para investor setia yang kami banggakan. Sebelumnya kami mengucapkan permohonan yang sebesar-besarnya karena lahan yang akan dibangun mall dibatalkan. Dan kami akan membuat sebuah taman. Taman bermain keluarga. Hampir mirip dengan wilayah wisata sebenarnya. Karena di sana kami akan membuka wahana edukasi tentang pertanian, bercocok tanam, petik buah atau bahkan taman bunga. Jadi di sana juga dilengkapi dengan kafe semi-outdoor yang dikelilingi oleh kolam ikan, tanaman dan pepohonan supaya terlihat hijau. Tak lupa juga kita belajar mengolah sampah bagaimana cara memisahkan sampah organik dan anorganik. Karena sebenarnya di lahan tersebut ditempati oleh warga yang bekerja sebagai pemulung. Jadi kami sekaligus membuka lapangan pekerjaan untuk mereka karena jujur diskusi dengan mereka cukup alot. Prinsip bisnis menurut saya adalah, kita berbisnis tapi jangan menyakiti. Kita bantu mereka yang belum paham bisnis supaya mereka bisa mempunyai hidup yang lebih layak dan tentunya warga di sana pun sudah siap membantu sekuat tenaga demi mewujudkan taman bermain ini daripada mall. Di mana semua kalangan bisa menjangkau taman ini sekaligus untuk beredukasi jadi kita bisa bekerja sama dengan banyak sekolahan mulai dari playgroup,
hingga universitas atau mungkin kunjungan dari kantor instansi. Untuk pengembangan selanjutnya bisa kita bahas bersama kembali. Ini hanya gambaran kecil saya saja. Dan Dira pun menjelaskan panjang lebar hingga menunjukkan desain taman yang dia buat. Mulai dari kafe dan food court-nya yang semi-outdoor, arena bermain anak, arena edukasi, arena selfie, dan semua fasilitas yang bisa memanjakan mata para pengunjung. Setelah mendengar penjelasan Dira yang sangat detail, para investor pun berdiri dan bertepuk tangan untuk Dira. Kinan pun kaget dengan respon para investor termasuk Pak Salim, tapi diakui ide Dira sangat brilian. Wah, ide yang sangat brilian. Saya yakin ini akan berhasil dan sukses besar, kata salah satu investor dengan semangat. Jerry pun mengacungkan 2 jempol pada Dira. Dira pun tersenyum bangga melihat respon para investor. Hebat sekali dia. Sebenarnya siapa sih dia? Masih muda tapi pemikirannya sungguh luar biasa. Batin Kinan. Kenapa sikap dan karismanya mengingatkanku pada Salman? Dari dulu Salman paling pintar menarik hati para investor, kata Pak Salim dalam hati.